Hanya dengan 2 plugin saja, kecepatan WordPress kalian akan bertambah 10 kali lipat. Seperti yang kalian tahu, kecepatan loading suatu website merupakan faktor penting dalam penentu SEO kalian. Jika website kalian cepat diakses, maka traffic pun akan banyak yang datang. Tapi kalau loadingnya lambat, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Oke semua, kita sudah ada di desktop. Nah, sebelum kita mulai tutorial kali ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena saya akan terus mengupload video-video terbaru yang pasti bermanfaat untuk kalian. Oke, untuk website demo ini, saya menggunakan tim yang bernama Superfast. Jika kalian tertarik untuk menggunakan tim yang sama seperti yang saya gunakan, kalian bisa mendownloadnya di link di deskripsi. Ya. Nah, sekarang coba kita mulai lakukan tes speednya dulu ya. Lakukan tes speed terdahulu. Untuk melihat hasilnya ya, sebelum di tweak ya, kita belum tweak ini. Ini masih standar, belum ada install apapun ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nih, seperti yang kalian lihat, page speed score itu di 79% di C ya. YSlow-nya juga C. Nah, fully load time-nya itu 2,3 second ya, 2 detik gitu. Coba kita retest sekali lagi. Hasilnya sama ya, di 2 detik,3. Jadi ya kurang sih kalau menurut saya. Nah, sekarang kita coba tes di Google PageSpeed Insight. Ya, saya masukin URL-nya, lalu saya klik analisis. Oke, untuk seluler kecepatannya adalah 84 dan di desktop adalah 93. Ya. Ini tanpa menggunakan plugin dan tanpa kita tweak ya. Jadi belum ada optimasi sama sekali gitu. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan adalah kecepatan suatu website itu didasari beberapa faktor. Pertama adalah tema yang kalian pakai ya, apakah itu temanya ringan ya dan cepat diakses, loadingnya bagus ya, dan juga gambar yang kalian gunakan di website ya, gambar yang kalian gunakan ini ya untuk postingan ya. Nah, jika gambarnya ini terlalu besar ukuran filenya, itu akan juga mempengaruhi kecepatan dari loading speed website kalian gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh gitu. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah hosting. Ya, hosting yang kalian gunakan. Jika hosting kalian memang diaksesnya lambat, bagaimanapun kalian mengoptimasi website kalian, loading speednya juga akan tetap lambat ya. Jadi usahakan untuk memilih hosting yang memang berkualitas dan baik ya. Nah, jika kalian ingin menggunakan hosting yang cepat ya, kalian bisa langsung menuju link yang ada di deskripsi juga ya. Jadi sudah saya cantumkan semuanya untuk link tema dan juga link hosting yang saya gunakan kali ini. Memilih hosting yang baik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pemilik website. Warna Hosting merupakan salah satu penyedia hosting terbaik di Indonesia. Memiliki beberapa paket hosting unggulan yaitu paket hosting murah, hosting bisnis, WordPress hosting, dan juga Cloud VPS. Paket hosting murah memiliki paket hemat yang hanya sebesar Rp180.000 per tahun. Ini sangat murah cuy. Nah, untuk kamu yang mulai serius membuat website ataupun online shop, paket cloud hosting bisa menjadi pilihanmu. Harganya juga tidak mahal, hanya mulai dari Rp70.000 saja. Menarik kan?
Dan khusus buat kamu yang hanya menggunakan WordPress sebagai platform utama website kamu, kamu bisa memilih paket WordPress hosting yang memang dikhususkan untuk WordPress. Dijamin kecepatan website kamu akan seperti kuda terbang, cuy. Jangan lupa gunakan kode kupon OMEW untuk mendapatkan diskon khusus. Oke, tanpa tweaking ini kecepatannya menggunakan tema Superfast dan hosting dari Warna Host. Ya. Sekarang kita akan coba melakukan tweaking ya, tweaking agar hasilnya itu cepat. Ya, apa yang saya lakukan? Oke. Sebagai komparasi ya, saya sudah melakukan tweaking ya untuk kecepatan di website yang sudah saya tweak ya di URL ini. Oke. Ini adalah website yang sudah saya tweak dan sudah saya optimasi kecepatan websitenya, speednya ya. Agar kenapa saya compare? Agar kalian bisa melihat tampilannya sama, ya. Gambar dan image yang saya gunakan juga sama, ya. Bannernya juga sama, ya. Seperti kalian lihat, oke. Di sini saya menggunakan gambar yang sama, ya. Tidak ada yang berbeda. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita tes, kita compare ya. Oke, seperti yang kalian lihat ini adalah hasil yang sudah saya compare, ya, yang sudah saya tweak, ya, kecepatannya itu 1,7 second, ya, dan hasilnya itu A, oke. Untuk slow juga dengan nilai yang sangat bagus ya, oke, aksesnya 1,7 detik, oke. Lalu bagaimana dengan page speed insight, ya? Saya coba masukkan blok ini juga, lalu saya klik analisis ya. Seperti yang kalian lihat ya, ini untuk versi seluler kecepatannya 96 dan desktopnya 95. Oke. Nah, bagaimana dan apa saja yang saya lakukan untuk men-tweaking website ini ya? Kita langsung ke dashboard. Di sini saya menggunakan plugin ya. Saya akan menginstal suatu plugin ya. Seperti yang kalian lihat ini belum ada caching, belum ada ya. Dan untuk plugin-plugin seperti optimasi itu juga belum ada, masih default ya. Oke, ID Blocker ini adalah suatu fitur plugin tambahan yang diberikan oleh tema yang saya pakai ya. Tema ini bernama Superfast ya. Sekali lagi kalian bisa cek linknya di deskripsi. Ini memiliki fitur yang sangat bagus banget gitu ya. Seperti di sini ya, di sini lengkap ya, pengaturan-pengaturannya ini lengkap untuk ads ya. Di sini ada. Untuk di bagian ini, kalian bisa menggunakan fitur yang telah disediakan secara default oleh template atau tema yang kita pakai sekarang ya. Di sini ada remove emoji script, ini akan saya centang. Remove script fashion saya centang. jQuery migrate juga saya centang. Embed juga saya centang. Lalu remove wp meta head meta tag ini juga akan saya centang. Lalu saya klik shift change. Oke. Nah, lalu saya masuk ke bagian plugin ya. Saya akan tambah baru. Saya pilih yang namanya auto optimize. Atau mungkin saya pakai keywordnya catch ya. Nih. Pertama saya akan install ini ya. Lalu saya klik aktif. Oke, lalu saya tambah lagi ya. Saya install lagi plugin yang itu bernama
cache ya, saya bikin cache lagi. WP fastest cache ya, ini akan saya install juga. Saya klik aktif. Oke. Kita akan melakukan settingan ke auto optimize ya. Kalian masuk ke menu settings ya, lalu pilih auto optimize. Oke. Pada menu auto optimize ini yang perlu kalian centang adalah optimize JavaScript code ya. Nah, di sini saya tidak akan centang ini ya. Biarkan saja also aggregate inline JS karena biasanya setelah kita aktifkan ini tampilan website itu ada beberapa fungsinya yang tidak bekerja ya. Jadi secara default saya tidak akan mengaktifkan ini ya. Nah, lalu kalian perhatikan di bagian ini, exclude script from auto optimize. Ya. Saya akan menghapus ini ya. Saya biarkan script yang ada tadi di optimasi, tetapi saya akan mengekskludkan script yang bernama seal.js. Oke. Oke, lalu kita lanjut ke bagian CSS. Nah, di bagian CSS ini akan saya optimasi ya, optimize CSS code, aggregate CSS file. Ya, ini kita tiga ini saya centang, lalu saya pilih inline endeavor CSS. Oke. Ini saya kosongkan ya. Kenapa nggak inline all CSS? Biasanya terjadi masalah gitu. Jadi saya hanya cukup inline endeavor CSS only. Oke, hanya ini aja. Ini saya tidak centang. Ya. Lalu di bagian HTML option. Oke, di HTML option ini akan saya centang ya. Keep HTML comment ini tidak saya aktifkan ya. Saya biarkan seperti itu. Ya, selebihnya biarkan secara default, lalu kita save change and empty cache. Oke. Pada bagian image ya, images ya, ini akan saya aktifkan. Optimize image on the fly and serve the from sort pixels global CDNN. Oke, saya aktifkan ini. Image optimization quality saya pilih glossy. Selebihnya ini kalian bisa centang ya. Kalian bisa aktifkan ini ya. Tetapi saya tidak akan mengaktifkannya. Saya coba cukup hanya optimize image-nya saja ya. Lalu saya klik save change. Nah, kita sudah selesai ya. Selebihnya ini tidak terlalu tidak terlalu saya gunakan. Hanya seperti ini aja settingannya untuk di auto optimize ya. Lalu kita masuk ke bagian WP fastest cache. Oke, dah di WP fastest cache kita akan aktifkan sistem cache-nya ya. Lalu preload juga kita aktifkan. Ini saya pilih semua ya. Saya pilih semua preload. Oke. Kita aktifkan semua ya. Restart after complete, klik OK. Lalu di bagian new post ini saya aktifkan, clear all cache oke. Update post saya juga okekan ya. Di minify HTML ini kita tidak aktifkan, kenapa? Karena sudah di minify oleh auto optimize ya. Sama dengan minify CSS, combine CSS itu akan dilakukan oleh si auto optimize. Jadi di WP fastest cache kita hanya perlu mengaktifkan satu lagi yang bernama getzip, lalu browser caching ya. Disable emojis ini kita tidak aktifkan, kenapa? Karena sudah kita aktifkan di ID blocker, bawaan dari fitur dari template ini ya. Remove emoji script kita sudah aktifkan di sini ya. Nah, jadi kita klik submit. Oke, option has been saved. Untuk image optimization dan ini segala macam tidak saya lakukan ya. Oke, sampai di sini settingannya sudah selesai. Nah, lalu kita coba lihat website kita. Oke. Lalu saya coba buka salah satunya ya. Nah, untuk mengetahui apakah caching ini sudah bekerja atau belum ya, kalian pergi ke homepage kalian, lalu tekan Ctrl U ya. Nah, Ctrl U itu adalah melihat source code, view source ya, view source. Lalu scroll ke bawah ya. Jika
kalian tidak melihat di sini ada WP Cache ya, auto optimize, lalu tidak melihat WP fastest cache, kalian perlu masuk ke incognito ya. Kalian buka di incognito ya, ketikkan domain kalian. Oke. Sama seperti tadi, kalian Ctrl U untuk melihat view source ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat ya, WP fastest cache file ya. Artinya di sini auto optimize dan WP fastest cache sudah bekerja ya. Oke, sekarang kita close. Lalu coba kita lakukan testing lagi ya. Kita masuk ke GTmetrix. Oke, ini website kita ya. Oke, sama. Test your site. Tara, see? Ini sudah sangat bekerja dengan baik ya. Ya, hasilnya itu sudah A. Oke. YSLO-nya juga A, fully loaded time-nya juga 1,8 detik ya. Cukup simple dan cukup sederhana ya. Lalu jika kalian juga bisa mengakses merubah server ini ya, testing server region-nya jika kalian login ke halaman GTmetrix ya. Oke. Saya sudah masuk ke akun GTmetrix saya, lalu di bagian analysis option ya, untuk mengganti servernya kalian bisa mengganti misalnya dari Dallas ya, kalian tes dari Dallas, Hong Kong, China, kalian bisa pilih ya default regionnya. Nah, karena kita berada di Indonesia dan server kita juga menggunakan server yang ada di Indonesia, kita mencari lokasi paling dekat ya. Lokasi paling dekat adalah Hong Kong, China. Oke. Lalu kita pilih Save Settings. Lalu kita balik ke GTmetrix. Oke, kita masukkan speednya ini. Lalu kita klik Analyze. Test server region ada di Hong Kong, China. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Fully load time-nya 4 detik. Justru ini makin lama ya. Coba kita ulang, kita retest. Biasanya itu pada saat pertama kali server akan merespon dari user ya, browser caching-nya ya. Nah, setelah itu akan lebih kencang. Ya, itu adalah normal. Oke. Seperti yang kalian lihat, 0,8 detik fully load time ya. Total page size-nya juga sangat berkurang ya. Lebih kecil dari 500 ya kalau kalian ingat. YSLO add expired headers ya. Ini tidak perlu terlalu kalian pikirkan. Yang paling kalian perhatikan adalah pertama itu fully load time-nya. Ya. Itu yang paling penting ya. Jangan lihat skor ini dulu, kita lihat dulu fully load time. Oke, jika fully load time-nya di atas 3 atau 4, kalian harus optimasi website kalian atau mungkin lebih. Itu akan sangat lambat loadingnya gitu. Usahakan bisa mendapatkan di angka 2 ataupun di bawah 2. Atau mungkin lebih baik di bawah 1 seperti hasil ini. Oke, ini jika diakses di Hong Kong, China. Karena servernya paling dekat mungkin ya. Oke, sekarang kita masuk ke Google PageSpeed Insight. Oke, kita akan melakukan tes sekali lagi di sini. Oke, seperti yang kalian lihat, selulernya 96, desktopnya 95. Ya. Nah,
Jika kalian ingin mengoptimasi lagi itu lebih baik ya. Misalnya kalian mau mengoptimasi hilangkan resource yang memblokir render. Seperti ini saya menggunakan font Google ya. Jadi tidak akan saya lakukan. Oke, ini kalian bisa lihat dan kalian bisa baca di sini ya. CDN Sort Pixel ya. Ini sudah bekerja. Oke. Memperkecil image-nya. Oke. Nah, kalian juga bisa lakukan tes sekali lagi. Oke, hasil selulernya 98, desktopnya di 95. Oke, first contentful itu di 0,5 detik. Ya, itu sangat cepat ya, cukup cepat. Nah, jadi hanya dengan menggunakan dua plugin ini ya, di Auto Optimize dan juga di WP Fastest Cache ya. Auto Optimize dan WP Fastest Cache, kalian bisa merubah dan membuat suatu perubahan besar dari loading speed kalian. Ya. Jika kalian sudah melakukan hal yang sama, tetapi website kalian masih diakses sangat lama, ya, kalian perlu memperhatikan dua sisi lagi, yaitu gambar yang kalian gunakan, ya, gambar dari postingan ini. Oke, gambar postingan ini cukup besar, 1140 kali 57 pixel, ya, tetapi sudah dioptimasi, ya, sudah dioptimasi. Seperti yang kalian lihat di sini, gambarnya berubah menjadi CDN Sort Pixel ya, sudah dioptimasi, dikompres lagi kayak gitu dari plugin Auto Optimize ya, seperti itu. Nah, jika sudah dikompres juga ini tidak memberikan hasil yang baik, kalian harus memeriksa hosting kalian. Mungkin saja hosting kalian memang kurang baik ya. Nah, jika kalian ingin menggunakan hosting yang sama seperti saya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Yang itu hosting ini adalah Warna Host. Saya menggunakan hosting Warna Host ya. Nah, di hosting Warna Host ini banyak sekali pilihan hosting ya. Di sini ada hosting murah, kalian bisa cek hosting murah Indonesia ya. Ini per tahunnya 180.000, mulai dari 180.000 ya, gratis WordPress theme, dan 280.000 per tahun ya, juga ada gratis WordPress theme. Nah, yang kedua yang saya pakai adalah cloud hosting ya. Saya menggunakan ini, cloud hosting. Oke. Saya menggunakan cloud hosting yang Giga. Oke. Nah, kalian juga bisa memulai dengan cloud Mega, itu murah sekali, hanya 70.000 per bulan ya. Itu sudah mendapatkan 10 GB SSD storage. Gila itu. Ini gede banget ini. Ya. Nah, gratis tim Astra Pro dan Divi. Kalian tidak perlu repot-repot membeli tim Astra Pro ya. Astra Pro ini biasanya dipakai untuk membuat suatu landing page menggunakan Elementor. Nah, ini bagus banget gitu. Ya. Nah, di sini ada lagi diskon nih, lagi ada diskon sebesar 96.000 per bulan ya. 20 GB SSD storage ya, sudah menggunakan storage SSD. Oke, unlimited website. Artinya kalian bisa menambahkan dalam satu hosting ini bisa 5, bisa 6 gitu, tergantung dari total space kalian ya. Nah, yang lebih menariknya adalah saya sudah bertanya kepada support dari hosting ini, apakah memiliki batas inode ya. Inode itu adalah total kalkulasi keseluruhan file website kalian yang ada di server ya. Biasanya hosting-hosting lain itu memberikan inode yang terbatas gitu. Di Warna House itu tidak memiliki limit inode ya. Jadi itu tanpa batas sesuai dengan SSD storage yang kalian miliki ya. Nah, itu keunggulan dari Warna House. Ya, ini yang saya rasakan perbedaannya sangat terasa buat saya ya di hosting ini. Saya sangat rekomendasikan ini ya. Karena saya sudah mencoba beberapa hosting provider yang dimana saya mencoba, pertama adalah yang saya lihat itu inode-nya dulu, karena saya pernah mendapatkan hosting yang memiliki inode yang terbatas. Jadi hanya saya bisa menginstal 2 website setelah itu penuh. Space-nya masih ada tetapi inode-nya udah di limit gitu. Itu sangat mengganggu sekali gitu. Lalu yang kedua adalah tema.
tema ini, tema yang saya pakai. Tema yang saya pakai ini adalah dari ID Team. Oke. Nah, idteam.com. Oke, tema ini bernama super fast. Nih temanya. Nah, kalian juga bisa membeli lewat link yang saya kasih di deskripsi ya. Kalian akan mendapatkan diskon juga gitu. Diskon spesial dan diskon khusus untuk penonton di channel Om El. Harganya itu sebesar $20 untuk satu tim ya, atau 289.000. Ya, jika kalian menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian akan mendapatkan diskon khusus ya. Nah, ini adalah tema yang saya pakai ya. Di sini ada demo defaultnya ya, seperti ini. Lalu ada juga demo Mansori ya. Ini yang seperti yang saya contohkan ya. Lalu ini juga bisa untuk demo toko online. Nah, jika kalian pengen jualan produk, kalian bisa menggunakan yang demo toko online ya. Ini support dengan WooCommerce ya. Tuh. Oke, nah sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jadi kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload video-video terbaru tentang tips, trik, plugin, ataupun desain landing page ataupun dari Photoshop. Oke, sampai jumpa. Nah, jadi seperti itu. Hanya dengan menggunakan plugin Auto Optimize dan WP Fastest Sketch, dan juga didukung dengan tema yang ringan, hosting yang cepat, dan juga gambar yang berukuran kecil yang bisa kalian kompres menggunakan plugin ataupun menggunakan software, kecepatan website kalian juga akan bertambah lebih cepat. Nah, jika kalian sudah mengikuti tutorial ini, namun hasil yang kalian dapat tidak ada perubahan, kalian harus memperhatikan pertama adalah image atau gambar yang kalian gunakan di postingan harus berukuran kecil. Jangan mengupload atau menggunakan gambar yang terlalu besar. Yang kedua, perhatikan tema yang kalian gunakan. Apakah tema yang kalian gunakan itu ringan atau terlalu banyak skrip yang tidak kalian butuhkan? Yang ketiga, perhatikan server atau hosting kalian. Nah, jika ketiga faktor tadi sudah kalian lakukan dan sudah kalian miliki, periksa kembali apakah website WordPress kalian menggunakan banyak plugin. Saya sangat menyarankan untuk menghapus atau menguninstall plugin-plugin yang tidak kalian gunakan. Karena apa? Jika terlalu banyak menggunakan plugin, itu juga akan memperlambat website kalian. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan aktifkan notifikasinya karena saya akan mengupload video-video terbaru yang akan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi.